Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saudara-saudaraku, subscriberku, ya, atau yang nonton video saya ini. Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani, serta dilindungi Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Serta yang utama adalah Anda segera dilepaskan belenggu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung dari diri Anda. Oke, yang baru bergabung silakan tonton video saya yang dulu-dulu ya. Atau yang baru bergabung silahkan subscribe ya, tekan tombol yang warna merah yang ada tulisan subscribe itu. Oke, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar apa, biar nanti kalau saya upload video terbaru ada notifikasi di smartphone Anda gitu. Oke, Anda masih merasakan sensasi-sensasi anxiety psikosomatis? Nah, gini ya, saatnya Anda belajar yaitu yang namanya cuek. Ya, cuek di sini adalah cuek terhadap sensasi yang Anda rasakan. Kalau dokter sudah menyatakan Anda itu sehat, berarti apa yang Anda rasakan itu adalah dari sensasi-sensasi yang timbul dari pikiran Anda sendiri, gitu. Ya. Jadi yang belum memahami sensasi itu apa, saya akan memberikan sebuah ilmu ya. Sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasakan. Nah, itu namanya sensasi begitu. Sedangkan ilusi itu adalah tipuan. Tipuan itu bisa berasal dari pikiran kita sendiri ya. Dan ilusi itu timbul bisa disebabkan karena ketakutan gitu. Kalau di pikiran Anda sudah memikirkan yang menakutkan, yang horor-horor, apa yang Anda lihat itu biasanya semu gitu. Apa yang Anda dengar itu biasanya itu ya abstrak gitu. Dan apa yang Anda rasakan itu biasanya itu karena timbul dari ketakutan dan kecemasan Anda. Jadi Anda merasa sakit sedikit saja, pikiran Anda sudah kemana-mana, menebak-nebak sendiri sakit Anda. Nah, gitu ya. Jadi kenapa harus belajar cuek? Saya juga masih belajar ini ya, cuek. Karena untuk cuek itu memang susah, harus dilatih, dan latihannya harus sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung begitu saja bisa cuek gitu ya. Jadi kenapa saya menganjurkan Anda untuk cuek? Ada sebuah cerita gini ya, orang tua dan anaknya itu pergi ke pasar untuk membeli keledai. Sepulang dari pasar, orang tua itu kan capek, akhirnya keledai itu dinaikin ya, anaknya yang nuntun begitu kan, ada talinya, dituntun sama anaknya. Setelah nyampe di perkampungan, ada segerombolan orang yang bilang begini, itu bapaknya itu nggak kasihan sama anaknya, masa dia naik keledai anaknya disuruh berjalan gitu. Akhirnya bapaknya itu turun, dan setelah itu anaknya yang dinaikkan di keledai. Nah, setelah nyampe di perkampungan juga ada segerombolan orang bilang begini, anak durhaka, masa bapaknya jalan kaki, dia yang naikin keledai itu, apa nggak kasihan sama orang tuanya, dasar anak durhaka. Nah, mendengar itu langsung ayahnya menyuruh anaknya turun, dan keledai itu ditumpangi anak dan orang tua tersebut ya. Jadi dua-duanya itu naikin keledai. Nah, setelah dinaikin, menjumpai segerombolan orang bilang begini, dasar manusia ini, keledai kecil segini kok ditumpangi dua orang, apa nggak kasihan sama keledainya? Nah, setelah mendengar itu,
orang tua dan anak itu turun, ya, turun, dan dua-duanya berjalan, keledainya pun dituntun begitu. Nah, setelah menjumpai seseorang, ya, gerombolan orang, ada yang bilang begini, manusia bodoh kayak gitu, punya keledai kenapa nggak dinaikin gitu. Nah, apa yang hikmah yang bisa kita ambil dari cerita itu? Nah, apapun, ya, apapun nilainya, penilaian seseorang itu, ya begitu. Misalkan Anda diomongin orang yang menyakitkan hati, kenapa saya suruh cuek? Ya harus cuek karena omongan orang itu, ya begitu, nggak sesuai dengan kenyataan yang kita alami gitu, ya. Jadi intinya belajar cuek. Dari cerita tersebut bisa Anda ambil hikmahnya, ya. Apa kata orang itu, misalnya Anda dibilang kurus kayak pucat kayak, sudah biarkan saja, mereka tidak akan tahu, ya. Kita itu merasa apa, inginnya apa, beda dengan penilaian mereka gitu, ya. Jadi cuek saja, nggak usah omongan seseorang yang menyakitkan itu Anda pendam, terus Anda masukkan, akhirnya menjadi pikiran, dan itu bisa menjadi sebuah penyakit begitu, ya. Jadi apapun masalahnya, apapun yang Anda dengar, ya, dari orang, ya sudah, cuek saja. Ya, memang tidak mudah, perlu dilatih. Sama halnya dengan sensasi yang Anda rasakan itu, ya. Jadi sensasi yang Anda rasakan, misalnya apalah sensasi anxiety psikosomatis itu kan banyak sekali. Nah, apa yang Anda rasakan itu, Anda itu latih untuk cuek, ya, begitu, untuk cuek. Kalau Anda tidak bisa menanamkan yang namanya cuek itu, ya sudah, nanti Anda akan begitu terus begitu. Kalau dokter sudah menyatakan Anda itu sehat, ya, fisiknya sehat, ya sudah, itu berarti tipuan dari pikiran Anda. Apa yang Anda rasakan itu, ya, seperti di alam lain, di alam mimpi, seperti bukan diri sendiri, itu hasil dari pikiran Anda yang terlalu cemas, terlalu takut gitu. Akhirnya timbullah sebuah tipuan-tipuan, ilusi-ilusi begitu, ya. Jadi Anda hati-hati dengan itu. Pikiran Anda itu bisa menipu Anda. Jangan salah, ya. Gitu. Jadi mulai sekarang kelola pikiran dulu, ya. Mengelola pikiran. Karena apa? Anda minum obat semahal apapun, tetapi kalau pikiran Anda tidak Anda kelola, obat itu mungkin ngefek tapi sedikit, atau bahkan tidak ngefek. Kenapa saya berani bilang begini? Karena saya mengalami, ya. Saya mengalami minum obat 2 bulan, obat antidepresan 2 bulan, itu tidak ada bedanya antara minum dan tidak minum. Saya tidak bisa membedakan. Akhirnya saya lepas obat itu, gitu, ya. Tapi Anda jangan tiru saya, ya, karena saya berani melepas itu karena saya sudah punya tekad, punya niat, punya semangat. Ini hanya tipuan pikiran saya. Saya harus benahi pikiran saya dulu, ya, mengelola pikiran. Dan saya berlatih untuk cuek. Sampai sekarang saya masih latihan untuk cuek dan untuk mengelola pikiran, gitu. Walaupun itu tidak mudah, makanya perlu dilatih, ya. Latihannya bagaimana, Pak? Yaitu Anda diomongin orang, sudah cuek saja, ya. Bisa Anda keluarkan. Kalau Anda malu mengeluarkannya pada seorang psikolog atau mengeluarkan permasalahan-permasalahan Anda sama pasangan Anda atau tetangga Anda, karena apa? Ya, begini, ya. Untuk memahami apa yang Anda rasakan ini, itu butuh orang yang memahami, ya. Kalau Anda bercerita ini sama orang yang tidak memahami, orang awam, Anda juga akan sakit hati, begitu, ya. Lain halnya kalau Anda mengungkapkan apa yang Anda rasakan ini, perasaan apa yang bergejolak di badan ini, ya, harus sama pakarnya, gitu, yaitu seorang psikolog. Bisa langsung ke psikiater juga bisa, ke psikolog dulu, ya. Kalau memang fisik Anda belum terganggu, ya, Anda ke psikolog dulu, ungkapkan itu semua, ungkapkan, curahkan semua itu, gitu. Terus
Kalau sudah mengganggu fisik Anda silakan aja ke psikiater ya. Silakan psikiater. Nah, kalau Anda bisa bertemu saya langsung ya, langsung, tidak melalui telepon, karena saya memberikan sebuah misalnya apa yang saya ungkapkan ini, nasihat-nasihat saya itu saya nggak mau lewat telepon. Karena apa? Saya tidak bisa melihat Anda, saya harus melihat pandangan Anda itu bagaimana ya, pandangan Anda bagaimana, terus tingkah laku Anda, gerakan-gerakan tubuh Anda, konsentrasi atau tidak, fokus atau tidak, itu saya harus tahu begitu. Gitu ya. Jadi kalau bisa bertemu saya langsung, saya memahami ya. Saya memahami akan keadaan Anda. Ya, apa yang Anda rasakan itu saya tahu. Ya, saya tahu karena saya sudah merasakan. Coba lihat 58 sensasi yang saya rasakan. Itu ada di video saya, Anda lihat. Ya, 58. Itu mungkin bisa lebih itu. Itu yang saya ingat gitu. Jadi saatnya Anda mengelola pikiran. Pikiran Anda kelola dulu. Dan latihan cuek. Sudah cuek. Cuek terhadap omongan orang, cuek terhadap sensasi yang Anda rasakan gitu. Syaratnya Anda harus dinyatakan sehat fisik oleh dokter gitu. Gitu ya. Jadi tetap semangat. Anda minum obat. Obat apa? Coba ayo. Anda minum obat tetapi pikiran Anda tidak ada kelola. Ya. Nanti akan begitu terus. Walaupun ada yang minum obat itu bisa rileks, ya ada. Nah, tetapi di sini dia rileks itu karena obat. Nah, kalau sudah tersugesti sama obat itu, wah obat ini yang bisa merilekskan saya. Obat ini loh yang bisa bikin saya tidur pulas. Nah, sugesti itu kalau sudah masuk ke pikiran bawah sadar yang merupakan gudang jiwa, maka nanti Anda akan ketergantungan obat gitu ya. Tetapi begini ya, sebenarnya itu obat itu tidak bisa ketergantungan asalkan dalam pengawasan dokter ya. Dalam pengawasan dokter, mungkin dokter punya cara lain, mungkin dikurangi dosisnya, mungkin minumnya dikasih jarak, sehari minum sehari tidak gitu ya. Jadi itu sebuah motivasi dari saya. Alangkah baiknya Anda kelola pikiran itu dulu, dan Anda harus sering relaksasi gitu ya, sering relaksasi. Coba ya, kalau pikiran Anda ini sudah Anda kelola, Anda sudah bisa cuek, nanti saya yakin sensasi yang Anda rasakan sudah copot satu demi satu ya. Kelingan copot, sempoyongan copot, sensasi mau pingsan copot, terus begah, perut kembung, cenut-cenut, kedutan, copot, semua copot satu demi satu, rontok seperti rontoknya daun jati pada musim kemarau gitu. Nah, itu ya. Makanya saya suruh Anda belajar dari pohon jati ya. Dia tetap yang namanya survive di musim kemarau, dia merontokkan daunnya. Rontok gitu. Biar apa? Biar dia bisa survive. Nah, survive untuk memelihara batangnya itu. Tuh ya. Nah, itu. Jadi saya di sini juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar gitu. Anda wajib bisa mengelola pikiran Anda dulu ya. Mengelola pikiran Anda, cuek dengan apa yang diomongin orang, cuek dengan sensasi yang Anda rasakan. Begitu. Latih. Latihannya itu sebenarnya hanya simpel. Anda kalau sering relaksasi, meditasi, ya, Anda olah nafas, itu adalah penyembuhan diri sendiri, ya. Apalagi Anda bisa self hipnosis, sugesti diri Anda sendiri, gitu. Sugesti dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang positif, atau bisa dengan yang namanya self talk, atau berbicara pada diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat Anda gitu ya. Jadi Anda perlu tahu itu ya, perlu Anda tahu itu ya. Jadi semua itu ada di pikiran Anda ya. Betapa dahsyatnya pikiran. Karena apa? Pikiran atau ya pikiran itu apapun itu bisa masuk ya, baik positif maupun negatif. Tapi kebanyakan yang
nempel di bawah sadar ini, itu yang negatif-negatif ya. Kalau Anda alami anxiety psikosomatis loh ya, itu yang Anda terima justru yang tersimpan itu yang negatif-negatif gitu ya. Yang positif mental gitu ya. Jadi itu perlu Anda tahu. Semangat ya, semangat. Sembuhnya itu ya, sensasi-sensasi itu sembuhnya itu dengan pikiran Anda sendiri ya. Pikiran Anda sendirilah yang bisa mengobati itu gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya-tanya, Pak Yono minum obat, iya saya dulu 2 bulan minum obat antidepresan ya, tetapi mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, setelah saya minum 2 bulan itu antara minum dan tidak minum itu tidak ada perbedaannya, makanya saya lepas. Karena saya sudah tahu edukasinya, oh ternyata anxiety psikosomatis itu ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Nah, itulah dibutuhkan sebuah ilmu, begitu, sebuah edukasi. Edukasi itu berasal dari mana? Bisa dari YouTube, motivator ya, motivator atau seorang psikiater ataupun psikolog. Nah, atau seorang ahli hipnoterapi. Jangan salah, hipnoterapi itu ampuh ya, apalagi Anda bisa hipnoterapi diri Anda sendiri. Saya baru belajar ini ya, baru ya 6 atau 7 bulan belajar itu ya, belum saya praktekkan. Itu hanya saya praktekkan untuk diri saya sendiri begitu. Oke, tetap semangat, tenang saja ya. Kalau pikiran Anda nanti sudah, kalau orang Jawa itu semeleh itu artinya apa sih? Kalau bahasa Jawa semeleh, kalau bahasa Indonesia ya sudahlah, menyadari keadaan saya begini begitu. Nah, itu nanti sensasi yang Anda rasakan rontok satu demi satu. Percaya ya, percayalah pada diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri itu yang bisa mengobati, pikiran Anda yang bisa mengobati sakit Anda itu ya. Tetapi Anda harus pastikan dulu ke dokter. Kalau Anda sudah dinyatakan secara fisik sehat, ya sudah gitu, berarti itu kekacauan di pikiran Anda. Oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.